Sirkuit otomotif terdiri dari komponen dengan fungsi tertentu. Modul ini mengidentifikasi komponen dasar tersebut dan mendemonstrasikan cara pembacaan penurunan tegangan pada tiap kelompok. Nilai penurunan tegangan ini dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan troubleshooting elektrik dasar. Seperti yang pernah Anda pelajari, sirkuit berperan menyediakan jalur bagi listrik agar mengalir dan bekerja. Untuk mendukung aliran arus, sirkuit membutuhkan potensial listrik dan jalur yang lengkap. Pada sirkuit, arus mengalir dari sisi positif potensial melalui beban dan kembali ke sisi negatif potensial. Tiap sirkuit terdiri dari komponen berikut: sebuah sumber tegangan, jalur sirkuit, perangkat pelindung, perangkat kontrol, dan beban. Pembahasan berikutnya akan merinci tiap komponen tersebut. Sumber tegangan menyediakan potensial listrik ke sistem kelistrikan kendaraan. Saat mesin off, baterai menyediakan potensial ini, dan saat mesin bekerja, potensial listrik disalurkan dari alternator. Baterai menggunakan reaksi kimia untuk menyimpan dan menyediakan potensial listrik, sementara alternator menghasilkan potensial listrik dengan induksi elektromagnetik. Dalam keduanya, terdapat koneksi positif dan negatif dan terhubung ke sistem kelistrikan. Baterai punya dua terminal, yakni positif dan negatif. Alternator punya kabel yang terhubung ke terminal positif dan menggunakan bodi logam alternator untuk koneksi negatif. Karenanya, alternator harus terpasang pada mesin untuk melengkapi sirkuit listrik. Jalur negatif ini akan dibahas di bagian jalur sirkuit. Sistem kelistrikan utama kendaraan disebut sistem 12 volt, tapi pembacaan tegangan sirkuit sebenarnya dapat bervariasi antara 12 sampai 15 volt. Nilai pengoperasian normal biasanya ada dalam rentang ini disebut sebagai tegangan sumber. Tegangan sumber merepresentasikan pembacaan tegangan sebenarnya dalam sirkuit yang beroperasi normal. Selama troubleshooting, jika pengukuran tegangan turun di bawah rentang tegangan sumber, sumber tegangan mungkin rusak. Jalur sirkuit memberi jalur bagi elektron untuk bergerak dari sumber potensial listrik melalui perangkat pelindung, perangkat kontrol, dan beban, lalu kembali ke sumber. Meskipun perangkat pelindung tidak ditunjukkan dalam gambar kelistrikan dasar, hampir di semua sirkuit kendaraan terdapat perangkat pelindung yang dirancang untuk mencegah aliran arus yang berlebihan. Untuk melindungi sirkuit, kendaraan menggunakan sekring dan sirkuit breaker sekali pakai. Slide berikut menunjukkan perangkat pelindung secara lebih detail. Sirkuit mana yang tidak terdapat perangkat pelindung? Daya mengalir dari baterai menuju starter dan sebagian lagi mengalir di antara. Dalam beberapa kasus, sirkuit breaker untuk mengontrol pengoperasian sirkuit, perangkat kontrol membuka dan menutup jalur sirkuit. Membuka jalur mencegah aliran arus, sementara menutup jalur melengkapi sirkuit dan membiarkan arus mengalir. Perangkat kontrol paling sederhana adalah saklar. Perangkat tersebut termasuk tombol atau tuas manual dan satu set kontak internal. Saat saklar on, kontak menyiapkan jalur sirkuit yang lengkap, dan saat saklar off, kontak terpisah mencegah aliran arus. Komponen terakhir di sirkuit disebut beban. Beban adalah di mana kerja sirkuit dilakukan dan di mana potensial listrik digunakan dalam sirkuit. Contoh dari beban adalah motor, lampu, solenoid, dan peralatan mengemudi seperti sistem audio dan navigasi.
Beban memiliki karakter unik karena biasanya dapat menurunkan semua potensial listrik di sirkuit. Dalam banyak kasus, memeriksa penurunan tegangan pada beban dapat segera mengidentifikasi masalah sirkuit. Jika beban menurunkan kurang dari 12 volt, biasanya terjadi hambatan sirkuit yang tidak diinginkan. Pembacaan penurunan tegangan dapat menjadi penunjang troubleshooting yang baik. Namun, kondisi sirkuit, tipe komponen, dan desain sirkuit semuanya mempengaruhi pembacaan penurunan tegangan. Dalam bagian berikut, diberikan panduan pengukuran dan pembacaan penurunan tegangan khusus untuk sirkuit seri dasar. Anda hanya diperbolehkan memeriksa tegangan antara dua komponen saat sirkuit off. Komponen pertama adalah sumber tegangan. Sumber tegangan memberikan potensial listrik yang diperlukan untuk aliran arus, disebut sebagai tegangan yang tersedia, dan pengukuran dilakukan antara kutub positif dan negatif sumber. Saat sirkuit off, DMM akan mengukur dalam rentang tegangan sumber. Jika tegangan turun di bawah tegangan sumber dapat rusak. Dan dalam hal ini, lakukan troubleshooting baterai dan sistem pengisian. Komponen kedua yang dapat diperiksa saat sirkuit off adalah perangkat kontrol. Saat sirkuit off, pengukuran penurunan tegangan pada perangkat kontrol juga harus membaca tegangan sumber. Jika pembacaan rendah, terdapat masalah dengan sumber tegangan atau perangkat kontrol. Kebanyakan pengukuran tegangan harus dilakukan saat sirkuit on. Bagian ini meninjau ulang pembacaan penurunan tegangan normal untuk tiap komponen dalam sirkuit yang diberi daya. Pertama, lihat penurunan tegangan pada sumber tegangan. Sistem on atau off penurunan tegangan pada tegangan sumber harus selalu dalam rentang tegangan sumber. Lihat juga penurunan tegangan pada sumber tegangan untuk melakukan pemeriksaan cepat sistem pengisian. Untuk melakukan pemeriksaan cepat, ukur penurunan tegangan pada baterai saat mesin off, lalu saat mesin menyala. Jika sistem pengisian berjalan baik, penurunan tegangan mesin off harus di sekitar 12,6 volt dan penurunan tegangan mesin nyala harus di sekitar 14,5 volt. Jika penurunan tegangan sama saat mesin on atau off, biasanya terdapat masalah pada sistem pengisian. Jalur sirkuit perlu diukur dengan aliran arus yang ada dan harus terbaca hampir 0 volt. Untuk pembacaan yang akurat, jangan ukur di sepanjang beban saat memeriksa jalur sirkuit. Dengan sirkuit yang diberi daya, pembacaan penurunan tegangan jalur sirkuit di atas 0,3 volt biasanya menunjukkan hambatan yang tidak diinginkan. Perangkat pelindung juga harus punya pengukuran penurunan tegangan rendah. Ukur penurunan tegangan di tiap sisi perangkat. Saat sirkuit diberi daya, penurunan tegangan harusnya sangat rendah. Jika Anda mengukur tegangan sumber di sepanjang perangkat pelindung, perangkat akan putus atau meledak. Saat mengukur penurunan tegangan perangkat kontrol, pengukuran harus dilakukan pada koneksi perangkat. Pada sirkuit yang diberi daya, penurunan tegangan harusnya kurang dari 0,1 volt. Jika pembacaan lebih tinggi, terdapat hambatan yang tidak diinginkan dalam perangkat kontrol dan perlu diganti. Catatan, saat perangkat kontrolnya adalah relay, pastikan periksa kontak sisi daya. Pembacaan penurunan tegangan di sepanjang beban punya nilai lolos dan gagal. Pembacaan rendah mengindikasikan sirkuit off atau rusak. Saat sirkuit diberi daya, penurunan tegangan harusnya sama dengan tegangan sumber. Jika penurunan tegangan sama dengan tegangan sumber dan komponen tidak berfungsi, berarti komponen rusak. Terakhir, jika penurunan tegangan di antara 1 dan 12 volt, terdapat hambatan yang tidak diinginkan di dalam sirkuit. Beban yang beroperasi pada kecepatan atau level tertentu, seperti motor kipas dan lampu dash, memerlukan aturan tambahan.
Saat kecepatan atau keterangan dikurangi, lalu dilakukan pengukuran, pengukuran harusnya kurang dari 12 volt. Untuk mengukur komponen-komponen ini secara akurat, periksa penurunan tegangan dengan kontrol yang diatur pada kecepatan atau kecerahan maksimal.